saya akan berbagi, bukan berbagi ya, ya mungkin bagi yang belum mengerti atau yang masih bingung, yang belum tahu ya silakan. Tapi kalau bagi yang udah master ini udah biasa sih. Nah, itu cara menghitung FOC. Ya, gimana sih cara menghitung FOC? Nah, gitu. Ini sudah dalam bentuk SAF. Nah, kalau saya udah terpasang poin ya. Terpasang poin. Nah, sekarang pertama kita menentukan titik imbang. Ini titik imbang SAF. Udah saya tandain. Nah, di situ ya, itu titik imbangnya. Ya, kurang lebih di situ. Nah, udah saya tandain ya. Ini titik imbangnya. Oke. Nah, terus kita tandain panjang SAF. Kalau metode saya itu saya ukur ujung poin, ujung poin, pangkal poin ke pangkal nok. Nah, pangkal poin ke pangkal nok itu 28 setengah lebih, 18 setengah lebih, ingat ya. Jadi mempermudahnya kita ukur pakai senti aja, jangan pakai inci, susah. Nah, ini kita deketin, kita format 1 aja. Untuk format 1, nanti selebihnya kita udah tahu. Susah ya, tidak ada kameramen. Ini saya jadi 70 cm ya, dari pangkal poin ke pangkal nok itu 70 cm. Nah, jadi kita harus ingat 70 cm dibagi 2 berarti titik tengahnya, bukan titik imbang ya, kita harus ingat titik imbang itu titik imbangnya. Lalu titik tengah lain lagi, titik tengahnya itu berarti 35 cm. Ini udah saya tandain nih ya, 35 cm. Lalu ini tadi titik imbangnya ya, ini. Oke, jarak dari mana row nya tadi, ini row-nya. Jarak dari titik imbang ke titik tengah itu 7,5 cm ya. Titik imbang ke titik tengah itu 7,5 cm. Oke, jadi kita catat. Oke, setelah itu rumusnya adalah ini. Nih, saya tulis di sini biar nggak lupa. Ya, maklumlah masih pemula jadi sering lupa. Makanya saya mencatat. Ini FOC dalam persen. 100 kali A dikurang L per 2 per L. Oke. Nah, sudah. Yang mana L adalah pangkal poin. Kamera kok gini.
pangkal poin ke pangkal nok. Bentar. Nah, ya ini ngezoomnya fokusnya ngeblur ya. Udah, yang dimaksud dengan L itu adalah dari pangkal poin ke pangkal nok. Ingat ya, pangkal nok. Nah, ini dia. Lalu ini L. Lalu ini rumusnya tadi A. A itu adalah titik imbang. Titik imbangnya. Lalu dikurangi setengah daripada L. Nah, ini titik tengah. Ini titik tengah, ini titik imbang. Udah. Oke. Jadi kita udah dapat rumusnya ya, diingat. Oke, sekarang perhitungan. Ini kita hitung 100 kali ini tadi 4 titik imbang. Titik imbangnya 42,5. Dari mana ini dapat 42,5? Dari titik tengah ditambahkan 7,5. Nah, kan kita hitung tadi nih. Karena kita hitung tadi ini. Dari sini kemari berapa? Kan 7,5 cm. Jadi 35 titik tengah ke ditambahkan 7,5 dapatnya 42,5. Inilah si A tadi. Oke, 100 dikali 42,5 dikurang 35. 35 ini titik tengah. Pernya mana? Per 70. 70 ini mana? 70 ini tadi ini L. Pangkal nok, pangkal poin. Oke, per 70. Jadi didapatlah 100 dikali. Ini kita kurangin dulu. Ya, ini kita kurangin. Kita kurangin dulu dapatnya 7,5. Nih. Jadi 100 dikali 7,5 per 70 dapatnya 10,7. Nah, silakan pakai kalkulator. 10,7%. Jadi ini shaft yang sudah begini itu dia dapatnya 10,7%. Jadi nanti kalau kita tambahkan lilitan di nok, ditambah raisi, terus tambah lem, tambah segala macam, lalu kita tambah lilitan di sini, lilitan penguat di sini ya, untuk menambah lilitannya, menambah berat FOC-nya juga sebagai safety. Maka ya, nanti FOC yang kita dapat kurang lebih 10,7%. Nah, begitu saudara-saudara. Nah, lalu ada juga jenis perhitungan yang kedua. Jenis perhitungan kedua itu diukur ujung poin ke ujung nok. Nah, ini dihitung total. Nah, dihitung total. Jadi kalau dihitung total, ya perhitungannya beda persenannya. Nah, ya. Jadi kalau dihitung total itu begini. Kalau dihitung total, ini 100 dikali ini L kita dapatkan jadinya 7,3,5 L nya. Terus ini A kita dapatkan 43,5. Lalu titik tengahnya itu dapatnya 36,7. Nah, ini kalau kita hitung secara keseluruhan. Nah, nanti perhitungannya setelah kita hitung ini dapatnya dia 9, kalau nggak salah 9,7 gitulah, 9,7% gitu kalau nggak salah tadi. Ya enggak 9,
9, berapa lah, pokoknya dia nggak sampai 10% jadinya. Kalau berdasarkan perhitungan ini persenannya dapat 10,7, ini dia nggak sampai 10, kalau nggak salah 9,4 gitu tadi. Ini saya hitung ya. Jadi silakan diambil perhitungannya yang mana. Kalau saya pribadi sih saya ngambil dari pangkal poin ke pangkal nok. Kenapa? Karena saya tidak menarik sampai ujung. Nah, ini pengaruh ya. Jangan bilang ini yang sedikit ini nggak pengaruh. Kecuali kalau bagi yang menarik sampai dia pertengahan sini, kan ada orang yang menarik sampai sini. Nah, yang menarik sampai sini, ya itu dia bisa pakai perhitungan yang kedua. Pakai perhitungan yang kedua. Karena dia menarik sampai ujung. Jadi FOC itu diukur sampai ujung. Nah, kalau saya menarik sampai sini, nah, jadi FOC saya dihitung sampai sini. Makanya dia jadinya lebih berat. Nah, jadi 10,7 begitu. Jadi silakan diambil dua teori. Dua teori tersebut mana yang bisa mendekati kepada akurasi ya. Ini hanya berbagi, hanya mengulang-ulang ilmu yang udah pernah diajarkan ke saya share ulang. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada saudara yang pernah mengajarkan saya tersebut bagaimana cara perhitungan FOC. Oke, sekian aja, semoga bermanfaat video ini. Silahkan dibagikan jika memang berguna. Jika tidak berguna silahkan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.